Saudara-saudara, kita akan merenungkan satu hal yang sangat penting, yaitu ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja, sejarah, dokumen-dokumen, serta maknanya. Ada beberapa pokok yang akan disampaikan pada bagian ini. Sebutan ajaran sosial gereja muncul bersamaan dengan keprihatinan dan keterlibatan gereja dalam bidang sosial. Tetapi nama atau sebutan tersebut bukanlah tanpa kontroversi. Sebelum akhirnya nama sebutan ajaran sosial gereja menjadi umum dikenal. Selanjutnya kita akan perkenalan dengan dokumen-dokumen yang digolongkan ke dalam ajaran sosial gereja. Kami hanya akan membahas sendiri pada dokumen-dokumen yang umum dikenal dan selalu menjadi acuan. Bagaimana membaca dokumen-dokumen itu? Ada makna dan hal positif dari ajaran sosial gereja. Hal itulah yang saya akan sajikan di sini. Satu, ajaran sosial gereja. Sebutan yang kurang lebih konvensional. Ajaran sosial gereja bukanlah suatu istilah dengan makna tunggal. Leo XII misalnya menyebutnya dengan doktrin yang digali dari Injil dan dari filsafat Kristiani. Pius XI menggunakan nama filsafat sosial dan doktrin dalam bidang ekonomi dan sosial. Baru Pius XII yang pertama kali menyebut ajaran sosial gereja yang kemudian selalu digunakan sampai sekarang. Yang menarik adalah bahwa istilah ajaran sosial gereja ditolak dalam Vatikan II. Istilah sebutan tersebut dikritik karena memberi kesan menyindir korpus ajaran dogmatis dan memberi kesan bahwa gereja mempunyai dua jenis ajaran, dogma dan ajaran sosial. Karena itu penggunaan sebutan ajaran sosial gereja dihindari. Ketika merumuskan Gaudium et Spes, ada perintah agar istilah tersebut tidak digunakan. Karena demikian, sambil mendengar perintah tersebut, GS nomor 76 mencoba mempertahankan sebutan ajaran sosial, tetapi selalu dan di mana-mana hendaknya diperbolehkan dan kebebasan yang sejati mewartakan iman, menyampaikan ajaran sosialnya. GS nomor 76 dipungut suara dan sebenarnya cuma disetujui secara individual oleh peserta konsili, tapi atas permintaan kelompok uskup dari Brasil, sebutan ajaran sosial gereja tetap digunakan dalam GS. Sebutan ajaran sosial gereja muncul juga dalam dua dokumen lain dari konsili, yaitu dalam Apostolicam Actuositatem 31 dan Inter Mercat 15. Selebihnya sebutan itu muncul kembali dalam surat Apostolik Octogesima Adveniens nomor 1442. Sebagai alternatif untuk istilah ajaran sosial gereja digunakan istilah pemikiran sosial Kristiani, pengajaran sosial gereja, magister sosial. Kemudian setelah pidato Yohanes Paulus II dalam sinode ketiga Uskup Amerika Latin di Puebla tahun 1979, sebutan ajaran sosial gereja digunakan secara resmi dan tidak lagi dapat ditolak. Kompendium ajaran sosial gereja dan komunitas politik masa kini. Kata sosial sebagai kata sifat dan frasa ajaran sosial gereja mempunyai arti jamak sesuai dengan konteks dan maksud pemakaiannya pada waktu tertentu. Artinya lebih mengacu ke ekonomi, tetapi kemudian meluas mencakup semua saja yang berkait dengan relasi antara pribadi dan relasi sosial politik dalam keseluruhan masyarakat. Istilah ajaran sosial gereja mendapat bermacam-macam interpretasi. Ada dua makna yang dimaksud dengan apa yang disebut ajaran sosial gereja. Pertama, ajaran sosial gereja adalah keseluruhan ajaran sosial gereja pada masa modern 1920 yang berkaitan dengan masalah-masalah pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain. Ajaran sosial gereja mencakup ajaran sosial para paus sejak Leo ke-13
terutama dalam ensiklik. Juga pidato Pius XII dalam surat apostolik termasuk dalam daftar ini adalah Gaudium et Spes. Pengertian lain yang lebih luas adalah ajaran sosial gereja mencakup surat uskup pribadi, konferensi uskup, sinode, konferensi regional seperti Medellin, Puebla, San Domingo, surat para uskup USA dan lain-lain. Juga termasuk karya Partai Lok yang menganalisa dan mensistematisasi ajaran magisterium mengenai realitas sosial. Di lain pihak, ajaran sosial gereja dimaksud sebagai suatu dinamika atau kekuatan muncul dari iman Kristiani yang dapat menerangi dan mengubah realitas sosial setiap masa dan di setiap situasi. Jadi, ajaran sosial gereja lebih merupakan suatu dinamika iman daripada ajaran formal, lebih sebagai suatu tuntutan ortodoksia dan ortopraksis daripada suatu ajaran magisterium, lebih sebagai suatu logika kehidupan daripada suatu argumen doktrin. Ajaran sosial gereja lebih dimaksud seperti itu karena itu bukanlah suatu korpus ajaran, tetapi lebih sebagai sebuah refleksi iman di hadapan problematika sosial, bukan ajaran resmi atau hierarki, tetapi lebih sebagai cantik logis dari jemaat beriman. Dokumen-dokumen ajaran sosial gereja. Kendati dalam pengertian kedua di atas, ASG sebagai refleksi iman umat beriman di hadapan situasi nyata, umumnya dipahami bahwa ASG adalah ajaran formal magisterium dalam bentuk ensiklik, surat apostolik, siaran radio, dan hasil sinode. Sehingga kalau menyebut ASG maka dokumen-dokumen itulah yang dimaksud. Dokumen-dokumen sosial utama bagi para Paus dan Vatikan II yang amat terkenal adalah Rerum Novarum dari Leo XII, Quadragesimo Anno dari Pius XI tahun 1931. Pius XII juga mengajarkan banyak hal berkaitan dengan ajaran sosial gereja. Dalam khotbah Pentakosta 1921 sebagai kenangan 50 tahun RN, Mater et Magistra dari Yohanes 23 tahun 61, Pacem in Terris dari Yohanes 23 tahun 63, Populorum Prognatio tahun Paulus 6 1967, Surat Agnostik Octogesima Adventitians 8, Konstitusi Pastoral GS Konstitusi Vatikan II 9, Laborem Exercens 1991 Yohanes Paulus II tentang kerja manusia 11, Solitude Rei Socialis 467 Yohanes Paulus II untuk peringati 20 tahun Populorum Prognatio 11, Contesimo Annus 91 Yohanes Paulus II bicara tentang problem sosial kontemporer. Bagaimana memahami dokumen-dokumen itu? Untuk menggali isi dokumen-dokumen Paus Vatikan II perlu ajaran pandangan dalam dokumen-dokumen itu dalam konteks historis dan teologis. Perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang gerakan-gerakan baik dalam dunia Kristen maupun luarnya yang ingin ditangkap oleh Paus. Misalnya, RN perlu tafsir dalam konteks gerakan sosial baik Kristiani maupun non-Kristiani. Iya, oke, thank you.